Assalamualaikum, halo semua, jumpa dengan aku Jeng Asih asli Nganjuk, ngulan gene manohara, ngalor ngenilek damis, los berkarya. Salam kenal, salam seduluran ya teman-teman. Ini adalah video perdanaku, mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen ya jika ada kritik dan saran. Di sini aku akan memperkenalkan diri ya. Namaku Jeng Asih asli Nganjuk. Aku bekerja di Taiwan, merawat lansia, yaitu merawat kakek dan nenek ya. Dan aku di sini sebagai TKI Taiwan atau TKW Taiwan, atau kalau bahasa Nganjuknya itu babu. Nenekku umur 89 tahun dengan mempunyai penyakit pernafasan ya, dan kakek umur 93 tahun dengan penyakit ginjal sehingga harus cuci darah seminggu 3 kali. Dan beliau mempunyai 4 orang putra ya, yaitu bosku ya, semuanya lelaki dan sudah punya rumah sendiri-sendiri. Dan kami tinggal di putranya yang nomor 3 yang belum menikah ya. Jadi kami tinggal 4 orang termasuk aku ya teman-teman. Dan akan aku kenalkan pada kalian semua kakek dan nenekku ya. 大家好，我是王爷爷，今年93岁，去年在海军当气象士官长，退伍已经40年了，在家养老。大家好，我是王奶奶，我今年89岁，我以前在子弟学校上班，现在休息了。 Tujuanku nge-YouTube yaitu juga sebagai hiburan dan dokumentasi ya teman-teman. Sebagai dokumentasi yaitu mengenang kebersamaan kami ya, dan aku wujudkan dengan membuat video-video. Jadi kenangan itu nggak hilang ya teman-teman. Suatu saat kalau aku sudah pulang ke Indonesia ya, kontrak sudah habis, kalau kangen pada beliau berdua bisa dilihat lagi ya video-videonya. Dan nggak mungkin ya teman-teman, kita akan selalu berada di sini karena bekerja di sini juga terikat dengan kontrak ya, dan beliau berdua juga sudah tua. Jadi ya, untuk mengenang kebersamaan kami itu seperti itu ya, dengan cara membuat video. Aku bekerja di sini selama 24 jam ya teman-teman, jadi full nonstop seharian ya. Dan aku akan berada di samping beliau berdua setiap saat beliau berdua membutuhkan pertolonganku ya. Dan di sini juga aku tidak libur dan tidak ambil libur ya teman-teman. Ya, untuk ngirit ya, karena masih ada banyak tanggungan di kampung yang harus dibayar. Dan jadi untuk libur ya, masalah libur itu belakangan lah. Yang penting setiap hari bekerja, setiap hari ada istirahat ya, itu sudah cukup kalau bagiku ya teman-teman. Kalau untuk berhubungan dengan teman bisa lewat telepon ya, sekarang kan sudah ada kemajuan zaman ya. Kalau menghubungi teman ya lewat telepon, video call juga bisa lah, untuk menghilangkan kangen ke teman-teman yang ada di sini. Alhamdulillah ya teman-teman, di sini bosku, majikanku itu menganggapku sebagai keluarga sendiri ya. Jadi bekerja itu nggak ada tekanan batin. Namanya orang sudah dipercaya ya, harus konsekuen. Bekerja ya bekerja, waktunya kerja, waktunya istirahat ya istirahat ya. Jangan sampai kita sudah dipercaya waktunya kerja mainan HP ya, untuk ngurus orang tua yang kita jaga selindro, itu nggak bener. Kalau aku ya, ada bos nggak ada bos itu tetap sama, waktunya kerja, waktunya istirahat ya istirahat. Pokoknya harus konsekuen ya teman-teman. Pekerjaanku di sini sebagai TKI di Taiwan atau kegiatanku sebagai TKW di Taiwan, dari bangun pagi sampai malam tidur kembali ya teman-teman, untuk merawat beliau berdua dari pagi ya.
namanya kita ikut orang ya, yang nyapu, yang ngepel, yang ngosek WC, dan lagi yang aku jaga ini 2, jadi untuk memandikan, untuk mencuci baju, semuanya aku atur ya teman-teman. Untuk kakekku aku urus pagi hari ya, karena kakekku kan orangnya suka ngiler ya, dan ngompol. Kalau dulu masih ngompol, sekarang kan sudah cuci darah, nggak ngompol ya, tapi ilernya itu. Untuk pagi kakek aku mandiin ya teman-teman, ya untuk menghindari kalau bos pagi datang, terus kalau kakekku masih bau ya, bau iler itu aku sendiri juga nggak enak ya teman-teman. Masa ada pembantunya kok kakeknya bau kayak gini. Dan kalau pagi sudah mandi ya, udah wangi, bos datang, itu kan bapakku kok sudah wangi, jadi pembantu itu bersihan ya. Kita juga ada nama ya teman-teman. Dan untuk nenek aku urus sore hari ya, sore sekitar jam 4 itu nenek aku mandiin, aku cuci bajunya sekalian ya. Jadi 2 orang aku urus itu nggak sama, harus pandai-pandai mengatur waktu ya teman-teman, karena di sini menjaga 2 orang, jadinya yang satu aku urus pagi, yang satu aku urus sore, jadi kita tuh nggak terlalu capek ya. Ya pokoknya itu tadi, kita harus pandai-pandai ngatur waktu ya, jangan sampai kita tuh kecapean, kelelahan ya. Pokoknya jaga sendiri kesehatan ya teman-teman. Untuk masalah masak, kalau siang aku masak buat beliau berdua itu cuma manasin aja ya, karena kalau malam itu aku baru masak, semuanya serba baru ya teman-teman. Karena kalau malam bos pulang kantor itu sayur baru, ikan baru, sup baru, semuanya pokoknya baru ya. Jadi kalau ada sisa besok siang kita yang makan ya teman-teman. Ya jangan sampai suatu makanan yang masih bisa dimakan nggak basi itu dibuang ya, itu kan mubazir ya teman-teman. Jadi kalau siang kami itu makan sayur sisa ya, jadi aku dan nenek kakek itu makannya sisa semalam ya, nggak apa-apa, yang penting nggak basi ya teman-teman, karena kalau malam kan dimasukin kulkas ya, jadinya nggak basi. Dan untuk aku sendiri ya, aku di sini diperbolehkan untuk masak sesukaku ya. Kalau aku kepingin masak masakan Indonesia, diperbolehkan masak ya. Mau buat nyambel lah, masak Indomie lah, masak masakan Indonesia lah, pokoknya diperbolehkan ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya itu ya, kalau kangen dengan masakan kampung itu bisa masak sendiri ya teman-teman. Kadang ada ya teman yang ada di Taiwan ini mau masak, mau nyambel itu kalau sama majikan itu nggak boleh, tidak diperbolehkan ya, karena orang Taiwan kan nggak suka pedes, mungkin itulah. Tetapi walaupun kakek dan nenek itu nggak suka pedes, tapi beliau berdua mengizinkan aku ya, mau masak apapun boleh ya teman-teman ya. Alhamdulillah itu ya. Begitulah ya teman-teman cerita TKW Taiwan merawat lansia ya. Dan untuk pekerjaanku sebagai TKI di Taiwan dan kegiatanku sebagai TKW Taiwan akan aku buat video ya, untuk video-video berikutnya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, agar aku semakin giat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.